Hari ini kita mau, hai bang, nyari spot foto di, wah, bocah. Mau nyari spot foto di Hoi An, di Old Town. Jadi Old Town ini kota tuanya Vietnam. Nyari spot foto, Beb. Ke keliling-keliling gak jelas. Iya. Aku naik ini ngejedruk nggak? Ngejedruk ya? Turun dah aku. Halo, ketemu lagi dengan kita Nazir Family. Jadi hari ini tuh kita rencananya mau hunting spot foto. Jadi di Hoi An tuh banyak banget spot foto yang bagus, karena kan dia tuh kota tua ya. Ada mungkin yang booming itu adalah rumah yang penuh sama bunga kertas. Ada juga yang tulisan From Hoi An with Love Cafe itu di depannya. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan mau hunting foto lebih baik tuh pagi, karena Hoi An tuh pagi tuh sepi banget, kayak nggak ada orang. Nah, jadi juga kalau misalkan yang semalam tuh kita Hoi An Night Market, itu kan di jalan-jalannya itu kayak ditutup semua ya. Tapi kalau pagi itu tuh dibuka. Jadi naik motor ke situ tuh bebas, kita bisa explore di daerah Hoi An gitu. Kita juga bisa ke pasar tradisionalnya yang bukanya itu pagi-pagi. Nggak jauh beda kayak di Indonesia mungkin, cuman bedanya di sini sampahnya hampir nggak ada ya. Berbeda sama Indonesia tuh, pasar tradisional tuh sampahnya di mana-mana. Bahkan mungkin dagangan sama sampah itu bisa nyatu kali ya. Ini yang paling atasnya. Oh, macam itulah. Iya. Di mana? Kita parkir yuk. Kita nyari Hoi An foto. Hoi An. Lah tadi kan foto mah di sana. Jauh amat kita jalannya, Beb. Jadi mau balik lagi aja. Iya, atau muter bisa kali muter. Nah ini yang Hoi An Mart-nya. Ini pasar paginya, guys. Ya pasar paginya, bukan pasar tradisional lah gitu. Ya kan pasar pagi karena kan dia nggak ada sore dan malam. Iya juga sih. Ini yang masuk aja nih ke kiri nih. Muter dah kita. Pasar tradisionalnya. Bau anjir ya, bau anjir. Bau anjir pasar pada umumnya. Nah ini lokasi foto yang pertama, yaitu yang ada bacaan From Hoi An with Love. Sebetulnya jaraknya itu nggak jauh dari jembatan utama, tapi karena tadi kita mau keliling-keliling dulu, jadi rasanya jauh ya. Padahal jaraknya itu dari jembatan utama tinggal lurus terus belok kanan. Dan juga di sini tuh banyak banget orang Korea. Memang pasar utama mereka itu sebetulnya orang Korea. Jadi jangan kaget kalau di sini tuh banyak banget orang Korea. Oke, ini tuh ramai banget. Yang pegang jaras dulu ya. Ramai banget yang mau foto. Padahal cuma foto di papan From Hoi An with Love gitu doang. Terus kebanyakan emang tamunya tuh dari Korea sih. Rata-rata dari Korea semua. Tapi semalam tuh ada yang penjual orang Vietnam yang bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, bahkan nunjukin uang rupiah ke kita buat beli dagangannya gitu. Tahu dia mana orang Indonesia mana yang enggak. Ini suasananya dekat dari sungai sana. Jadi kalau misalkan kalian dari jembatan yang jembatan Hoi An-nya itu cuma belok kanan, kemudian belok kiri, lurus aja sampai ketemu perempatan. Nah di sini tempat yang ada foto From Hoi An with Love. Oke. Oh ini. Kita lanjut keliling lagi pakai motor. Nah ini tuh kita ketemu sama Japanese Bridge yang semalam tuh rame banget. Terus kita mau cari spot foto yang kedua, yaitu yang rumah dipenuhi sama bunga kertas. Tapi sayang banget nih hari ini bunga kertasnya lagi ngumpet, jadi belum pada mekar. Nah ini spot foto yang terkenal. Sebenarnya ada dua sih. Yang rumah kuning ada kembang kertasnya itu antara ini
sama yang di sana. Itu ada 2. Cuman bebas mau yang di sana atau yang di sini hampir sama, tapi yang kebanyakan viral tuh yang di sana. Letaknya nggak jauh dari jembatan utama itu, jembatan Hoi An. Tinggal jalan ke sini doang, lurus, belok kiri atau yang ini. Nah, habis dari motor kita ke hotel Vin Hung Old Town. Nah, mau sarapan nih. Terus abang nggak bisa ngeliat air. Bang, awas bang. Apa? Kita berenang ke sini ya. Iya, nanti kita berenang. Makan dulu. Harus berenang, kita berenang. Oke. Setelah tadi kita itu keliling nyari spot foto, akhirnya kita balik lagi ke hotel untuk sarapan. Jadi nggak tahu ya, selama di Vietnam itu kayak ngerasa buahnya itu unik-unik, terus beda gitu rasanya sama di Indonesia. Kayak lebih enak gitu. Terutama sih kalau kalian mau kesini tuh coba buah leci sama buah plumnya. Plumnya itu kayak apel kering, enak gitu. Jadi harus dicoba ya. Mana kita? Pinggir kolam. Sini aja. Mama mana? Oh, oke. Oke, thank you. Oh, Kita yang mana? yang ini. Oke, selama kita di Vietnam itu kita ngerasa tuh staff hotelnya tuh ramah-ramah banget. Terutama mungkin karena turis kali ya, kita dari luar negeri mereka. Jadi ngerasa kita tuh dilayani banget, dihargai banget gitu. Bahkan tuh servisnya tuh bagus banget buat hotel-hotel di Vietnam. Oke, setelah kita tadi sarapan, sudah terisi perutnya, maka sekarang kita niatnya itu mau main coconut boat. Jadi jarak kalau dari Hoi An ke coconut boat itu sekitar 8 km atau perjalanan mungkin 15 menit atau 20 menit. Nah, buat kalian yang mau main coconut boat itu saran dari kami itu ke Hak Coconut. Jadi tinggal cari di Google Maps Hak Coconut. Nah, itu tuh servisnya bagus banget, terus harganya juga murah dibanding Ota atau di Traveloka dan sebagainya. Tapi hati-hati ya, di sini juga ada beberapa calo, bukan beberapa sih, lumayan banyak calo. Tapi calonya itu nggak maksa. Tapi kalau misalkan seandainya kalian kena, itu mereka tuh mengenakan tarif yang agak lumayan mahal, karena kayak misalkan mereka tuh mau ngambil ongkos ojeknya gitu. Jadi kalau mau main basket boat atau coconut boat, silahkan datang ke Hak Coconut. Cari aja di Google Maps. Ini kita hak coconut kan? Yang hak? Ya, nggak tahu, coconut aja. Ih, kamu mengarang sayang. Yang hak harusnya. Again and again, I always worry about the. Iya. Nah, kita sampai di Hak Coconut Parking. Ini di sini nih berarti ya. Nah, ini dia guys. Kita mau, yang kamu bawa payung kan sayang? Iya, pintar ayangku. Ini guys, kita mau naik ini. Nah, ini kita mau naik ini guys. Nanti kita update berapa harganya, because kayaknya per apa namanya ya, per tempat tuh beda deh harganya, tergantung dari tawar menawar mungkin ya. Halo. Oke, kita mau naik nih. Yang perahu sih, yang itu yang Apa tuh? yuk. Apa namanya? Payung. Iya. Ini? Abang di tengah, abang di tengah. Abang di tengah. Abang takut. Oke. Ayo gimana?
Ayah di tengah. Ini. Oke. Bye bye. Oke, thank you. Oh, dapat. Jadi. Thank you. Abang udah juga dapat. Oh. Wow. Yang dapat gak? Happy nggak? Lucu banget. Oke. Ya, abang sawah. Oke, thank you. Oh, thank you. Gimana? Hai, seru banget. Kita nggak usah keluar dulu. Kok nggak kayak gitu sih, nggak kencang-kencang? Sabar dong, baru juga mau mulai. Tuh. Di itu ya, dipakein. Kayak gini. Nah. Lucu banget abang. Karena foto pakai kamera mama ya. Wow. Iya, ada ikan. Wow. Wow. Oh. Pakein ya. Udah ada sampai. Enak banget. Enak ya, adem ya. Wow. Ini kali. Ayam. Buka yuk. Kali. Ayo. Nah, Ada kipas loh. iya. Ayo tuh gelap banget sih ayah. Oke, mungkin tambahan ya. Jadi nanti tuh pas Pas kita mau ke sini kayak banyak dicegat orang gitu ya. Jadi calo gitu. Nah, calonya itu biasanya dia ngenain harga buat ojeknya. Iya. Jadi kalau misalkan mau ke sini langsung aja, nggak usah ngikutin calo. Bilang aja already book Ya, ya. kita bilang kita udah pesan. Kita udah pesen via otak gitu. Jadi dia tuh biasanya oh ya udah, Nggak ada maksa sih, nggak ada. nggak maksa sih, pemaksaan apapun. nggak kayak di Indo banget ya. Iya. Nggak maksa orangnya. Malahan lebih kayak ceria gitulah nyambut tamu gitu. Walaupun kita tolak. Tapi tadi kalau datang langsung gitu malah harganya lebih murah jauh. Satu orang dewasa itu 40.000 dong. Yang buat anak-anak itu 40.000 dong. Jadi total dua dewasa satu anak kecil itu 200 dong atau 120.000 ya. Beda sama di otak. Kalau di otak kayak Traveloka itu harganya 49.000, lebih mahal memang. Jadi kalau mau ke sini langsung aja di H Coconut, langsung ke tempatnya. Abang, nono bang, duduk sayang. Bang, perahunya bang. Coconut food. Halo. Jadi pinggir-pinggirnya tuh buah lontar semua. Banyak turis-turisnya. Gimana ini yang apa? Gimana? Seneng nggak? Happy nggak? Happy nggak? Happy nggak? Tuh. Wow. Ini mungkinnya air payau ya. Iya. Yang ini ya. Apa sih namanya? Payung. Oh iya, tambahan ya. Jadi nanti tadi 80.000 dong itu per orang udah dapat mineral water yang ya. Iya. Jadi murah banget sih dibanding bayar pakai otak atau pakai calo. Ingat ya, jangan pakai calo. Ikutin Google Maps aja. Oke, jadi dengan harga 80.000 dong untuk orang dewasa dan 40.000 dong untuk anak kecil. Jadi servisnya itu udah dari kita naik perahu kurang lebih selama 1 jam, kemudian si ibunya atau si pendayungnya ini tuh mau fotoin kita gitu loh, foto keluarga. Jadi dia tuh rela buat turun dari perahu basah-basahan buat fotoin kita. Ini salah satu servisnya.
Tapi karena kita nggak tega, jadi mending kita kasih tips aja. Kayak misalkan 30.000 dong juga udah cukup sih. Nah, tadi juga kita dikasih servis gitu. Servisnya tuh berhenti di tempat, terus difotoin sama pendayungnya, sama ibu-ibunya nih. Bebas, bisa pegang payung, pegang dayung, pegang apapun itu. Dikasih properti pancingan sama dia. Nggak bayar, tapi nanti kita ya tahulah seikhlasnya aja ke ibunya, entah itu 10.000 atau 20.000 dong lah. Buat apa? Buat ininya. Nah ini nih atraksinya nih, karena kita bawa si Aras, kayaknya nggak mungkin buat bikin atraksi gitu ya. Ya, padahal seru deh. Padahal seru, cuman bawa anak kecil bahaya lah, pusing lagi kan. Ya udahan deh ya. Jangan. Ini ada lagi nih. Nah, ini adalah salah satu tempat favorit bagi pelancong lain. Jadi di sini tuh kalian bisa diputerin sama abangnya. Jadi beda ya, kalau misalkan mau diputerin itu tuh nanti kalian bakal ditransfer dari perahu awal kalian tuh ke perahu abang-abangnya. Karena hanya beberapa orang yang bisa melakukan atraksi inilah. Terus kita juga bakal dikenakan biaya 50.000 dong untuk abang-abang yang muterin tadi. Setelah atraksi, kalian bakal dikembalikan ke perahu yang semula. Jadi kayak gitu. Ini party di tengah laut nih. Tuh ada lagi tuh. Oh iya, tambahan kalau untuk diputerin gini tambah 50.000 dong buat pendayungnya. Karena kita bawa si Aras, kita nggak bakal muterin kayak gini, bahaya soalnya. Ditontonin sama orang-orang. Ih, di tengah-tengah laut tuh. Tuh bang, lihat bang. Ya, topinya. Topinya jatuh. Topinya. Jatuh. Iya. Topinya sampai digoyang-goyang. Tapi tenang aja kok, di perahunya ada pelampung. Tapi karena kita nggak mau pakai, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, ini kita baru aja tadi turun dari perahunya tuh sama ibu-ibu. Nah, karena mungkin ibu-ibu ya yang ngedayung, terus servisnya bagus banget sih. Hak Coconut tuh bagus banget. Kurang lebih sejam 20 menit ya kita ya. Oh iya. Iya, ini udah 10.32. Oh enggak. Berarti 1 jam kurang 5 menit. 1 jam kurang 5 menit tadi. Kita tadi di sana tuh difotoin sama dia turun sampai turun dari perahu gitu, basah. Terus kita disuruh mancing juga, nyobain mancing kepiting. Best banget pokoknya Hak Coconut. Kalau mau itu searching aja di Google Hak Coconut. Nanti ikutin Google aja. Many people Indonesia come here. Yes, yeah, in here, yeah, a lot of people in England, Ireland, Scotland, Germany, Japan, France, a lot of people, Malaysia, Indonesia. But in Indonesia now, it's very small. Okay. In here, yeah, company from me, a lot of people in the England, Ireland. Got from England, Ireland, very young, about 1920. Oh, Very okay. young. Yeah, university. Yeah. A lot of people come here. Now Yeah. it's very small. Now thì in holiday school Việt Nam. Yeah. And lot of people Việt Nam. Yeah. Các trong mình here thì lot of people in Vietnamese. Okay. Yeah. Small people Indonesia. Yeah. England. Yeah. Small. Because when I first time come here, you already know Indonesia. Yes. Company from me thì lot of people Indonesia here. Yeah. Okay. Thì
Indonesia. Comment for me very good, huh? Okay. Okay. Your log in your review. Okay. About your 3,500 review. And then someone people you very good comment. Yeah. So for me, custom in the can in the about Phoenix. Yeah. Happy you have your me 1 minute your review. Okay, it's okay. Oke. Have me your 1 minute your review. It's okay. Pokoknya coconut tuh best ya. Yeah. Best gitu. Coconut, yes. Oke. You have me? No, you can be scan here. Okay. Oke. Boy, you look your same Vietnamese. I look you and Baba, you same Vietnamese. Yes. Setelah kita berjemur-jemur ria tadi di H Coconut, karena kita tuh kesana itu jam 11:30 sampai jam 1. Nah, jadi setelah panas-panasan kita mau check in ke hotel lain. Tapi sebelum check in kita mau cari makan dulu. Mungkin kalau untuk yang muslim lebih baik cari McD atau KFC. Tapi kalau perbandingan, kita kan beberapa kali makan di KFC dan McD, ternyata harganya itu lebih murah di McD dibanding KFC. Bedanya tuh lumayan jauh, kayak per menu tuh bedanya 20-30 ribu dong. Atau mungkin 12.000 sampai 20.000 rupiah untuk paket ayam, nasi, dan juga minuman. Kita juga baru tahu setelah kita makan KFC kurang lebih 3 atau 4 kali. Terus kita nyobain McD, ternyata McD lebih murah. Jadi buat kalian yang mau kesini, lebih baik McD aja. Setelah dari McD juga, kita rencana mau check-in ke hotel kita yang masih di daerah Old Town, yaitu Hai'an Golden Holiday Villa. This is the first time you will. Yes, this is my Vietnam. first time. Yeah. Do you have any information about Hậu Town? Apa? Kenapa? What? Information? Did you hear? Oh, yes, yes, yes. Oke. Di 302. Oh, oke. Saya Bye. Come on. Ada bathtubnya. Oh, jangan naik situ. Masa mau naik situ aja itu? Sini. Wow. Wow. Berapa? 230.000 kebalik banget. Wow. Jatuh sini, turun. Record, kan? Nih, siapa yang mau asli? Nih, balkonnya nih. Bagus banget. Di bawah ada Jadi perjalanan hari ini kita tutup dengan misi rahasia kita berdua, yaitu cari makanan halal. Nyarinya itu cuma sama Aras aja karena ibunya lagi sakit, yaitu sakit perut. Tadi ke dokter katanya dia itu keracunan makanan. Mungkin karena nggak cocok kali ya sama makanan-makanan Vietnam. Coba kita beli ini. Lokal hamburger. Nah, kita masuk yuk. Lang chicken. Sorry ma'am, do you have white rice? What rice? Rice. Sini saya. Oh, oke. Thank you. White rice and chicken. Udah dapat makanan belum? Udah. Ya, dia bete tadi habis kejeduk kepalanya. Lagian gak mau diem. Nah, kita beli ini nih.
sama nasi putih. Susah banget buat nyari nasi putih di sini. Ayo kita pulang. Come on, babe. Ayo. Faster. Kenapa sakit ya? Oke, perjalanan hari ini kita cukup sekian. Kita mau istirahat dulu, terus makan dulu. Tapi perjalanan hari ini kita tutup dengan obrolan bocil beserta bapaknya. Nah, tadi kita ngobrol. Tadi kita jalan kemana, Bang? Ke tempat ayam. Tempat ayam. Terus ketemu siapa? Ketemu bule. Sebenarnya Bang jalan-jalan gini capek nggak sih? Capek. Capek nggak? Karena kan kemarin, sekarang capek semuanya. Tapi happy nggak? Kenapa ya keluarin duit banyak? Oh Sender, kenapa ya keluarin duit banyak buat jalan-jalan? Karena pengen punya momen sama abang. Jadi ada kenangan buat abang. Seandainya nanti ayah meninggal, abang kan, iya dulu kan sama ayah pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand, pernah ke Vietnam, kan nanti gitu. Jadi abang punya kenangan sama ayah sama mama. Abang nggak mau setianya sehat-sehat aja. Iya, ayah juga pengennya ayah sehat, mama sehat. Tapi kan umur nggak ada yang tahu, ya kan? Makanya abang happy-nya jalan-jalan sama ayah, sama mama. Lihat ayah sini, happy. Pengen jalan-jalan yang jauh lagi nggak? Pengen kemana? Ke Bali. Bali mah dekat, tapi jauh apa? Nggak tahu apa. Mau main salju nggak? Mau. Ntar kita kalau ada rezekinya kita main salju, atau mau ke ini nggak? Kemana? Ke Arab kita umroh. Enggak. Kenapa nggak mau umroh? Sholat di musola aja. Ya, itu enakan sholat di Mekah lah, di Masjidil Haram. Enakan di musola masjid. Iya, di sana juga masih Cek. Gak mau umroh sama ayah sama mama. Enggak. Pengennya kemana? Jalan-jalan makan. Tapi abang sayang sama ayah sama mama. Saya. Cium ya? Cium tangannya.